Selamat sore Bapak Elvianus Solawa dan Bapak Aprinus Solawa. Selamat sore, Pak. Selamat sore Pak Jeffrey. Ya Pak, bagaimana kabarnya nih Pak di sore hari ini? Oh, sehat, Pak, sehat. Semangat selalu. Oh iya Pak. Izinkan saya Pak memperkenalkan diri dulu. Saya Seri Jeffrey Adilwarubu, CGP Angkatan 9 Kabupaten Nias Barat. Mohon izin saya melaksanakan kegiatan observasi pada kegiatan coaching. Pak, sebelum kita mulai kegiatan coaching pada hari ini, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak ya kepada coach. Dalam hal ini Siapa? coach nanti ya Pak, coach nanti sebagai coach Bapak Aprinus Solawa dan sebagai coaches Bapak Elvianus Solawa. Boleh kan Pak Aprinus Solawa saya mengajukan beberapa pertanyaan? Siap, Pak. Silakan, Pak. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan observasi yang pertama Pak, dalam kegiatan coaching kali ini, kira-kira kompetensi apa ya yang Bapak ingin kembangkan Pak pada kegiatan sore hari ini? Ya, jadi pada kegiatan coaching kali ini yang pengen saya kembangkan itu adalah kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya. Jadi karena saya pun merasa selama ini terus terang belum maksimal ya, dan belum fokus dalam melakukan sesuatu kegiatan coaching ya, karena ini hal baru juga kepada saya Pak. Mudah-mudahan nanti bisa sukses saya melaksanakan kegiatan coaching ini ke depan. Baik Begitu Pak, Pak. baik Pak. Menarik sekali ya Pak ya. Selanjutnya Pak, saya akan berusaha membantu Bapak ya dalam kegiatan coaching ini dan melakukan pengamatan Pak ya dalam mengembangkan kompetensi yang Bapak ingin capai tadi Pak ya. Iya Pak. Iya Pak, baik, terima kasih. Selanjutnya Pak, bagaimana penilaian terhadap apa yang Bapak kembangkan selama ini Pak, atau perkembangan yang akan kita bicarakan pada hari ini Pak? Ya, jadi untuk saat ini Pak, jadi saya merasa masih kurang fokus dalam hal kegiatan coaching ya. Terutama ini pada kompetensi kehadiran penuh ya dalam kegiatan coaching. Kemudian saya juga dalam melakukan kegiatan coaching ini, saya harus benar-benar fokus ya, menunjukkan diri, bagaimana saya bisa hadir secara penuh agar tujuan bisa tercapai. Seperti itu mungkin ya Pak ya. Baik Pak, baik. Saya akan berusaha membantu ya Pak ya dalam pengembangan kompetensi Bapak ini. Iya Pak. Selanjutnya Pak, apa harapan Bapak nih Pak setelah kegiatan observasi dan kegiatan coaching ini Pak pada sore hari ini? Nah, iya Pak. Jadi harapan saya itu tentunya kompetensi yang saya miliki dalam melakukan kegiatan coaching meningkat ya Pak ya. Jadi saya bisa fokus ya untuk menunjukkan kehadiran penuh, kemudian bisa menjadi pendengar aktif juga ya. Bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach ya Pak ya. Sehingga coach itu sendiri bisa saya berdayakan nanti bisa menemukan solusinya atas permasalahan yang dihadapinya sendiri. Oh Seperti itu. iya, baik Pak, baik Pak. Semoga lancar ya Pak ya. Mungkin bisa langsung Pak kita mulai proses coachingnya ya Pak ya. Dipersilakan Pak. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Silakan Pak. Oke, selamat sore Pak April. Bagaimana kabarnya sore ini? Ya, selamat sore juga Pak ya. Seperti ada hal yang penting ya yang Bapak sampaikan. Iya, benar sekali nih Pak. Mohon maaf Pak, saya mengganggu waktunya Bapak. Bapak hari ini sedang sibuk ya? Mudah-mudahan sudah tidak sibuk ya Pak ya. Oh, enggak Pak, hari ini saya lagi santai. Memang ada apa ya Pak ya? Begini Pak, saya mau ngobrol sebentar sekitar 10-15 menit lah sama Bapak. Karena saya sudah bingung ini Pak. Mungkin dengan
ngobrol sama Bapak nanti ada sesuatu hal yang saya dapatkan ini. Oh iya ya. Jadi kira-kira tujuan dari obrolan kita ini apa ya Pak ya? Begini Pak, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi, saran dan masukan dari Bapak ini mengenai permasalahan saya yang saya alami di kelas 8 ini Pak. Ianya, masalahnya apa itu ya Pak ya? Coba Pak cerita sama kita, mungkin saya bisa bantu. Oh, begini Pak, beberapa bulan belakangan ini kelas 8 ini berbeda dengan bulan sebelumnya. Entah mengapa mereka ini seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan di dalam kelas. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, Pak. Antar anak perempuan saja masih terlihat ada pemisah, dan juga pada saat pembelajaran, metode diskusi atau kegiatan di luar terkesan agak tidak ada kerjasama, Pak. Jadi saya bingung kenapa bisa terjadi hal demikian, Pak. Iya Pak ya. Oke, jadi Bapak merasa bingung ya dengan keadaan murid yang belum ada rasa kerjasamanya saat pembelajaran atau kerjasama kelompok di dalam kegiatan pembelajaran ya Pak ya. Iya, betul sekali, Pak. Oke ya, jadi tadi kan Bapak mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Itu menurut Bapak idealnya murid-murid di kelas itu seperti apa ya Pak? Bagaimana? Ya, yang sebenarnya Pak, mereka itu harus dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Itu Mhm. terutama tentang tugas berkelompok. Mereka harus aktif bersama-sama atau berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas mereka dengan baik, Pak. Oke, jadi ngomong-ngomong, selama ini apa yang sudah Bapak lakukan agar murid-murid itu bisa bekerja sama dalam menyelesaikan tugas? Ya, sebenarnya saya sudah memasukkan atau membuat metode pembelajaran diskusi dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang menjadikan anak itu bisa aktif bersama, Pak. Iyanya. Jadi Bapak sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam proses pembelajaran. Ini sudah bagus Pak ya menurut saya karena metode yang diterapkan sudah sesuai ya dengan tujuan. Namun karakter kerjasama atau kolaborasi murid masih belum belum sepenuhnya muncul ya Pak ya. Jadi mungkin Iya, dari skala 1 sampai 10 ya, di mana iya, iya. posisi Bapak sekarang dalam mencapai tujuan pembelajaran ini? Ya, kalau posisi sekarang itu di posisi di skala 5, Pak. Kira-kira yang Bapak inginkan itu posisi berapa? Ya, kalau saya secara pribadi inginnya sih Pak, paling tidak lah di posisi 9, Pak. Oh iyanya. Jadi oke Pak ya, kira-kira selain metode diskusi, pasti ada saran lainnya yang sudah Bapak rencanakan supaya tujuan ini bisa tercapai begitu? Oh, iya Pak, mungkin nanti saya harus memotivasi murid sebelum pembelajaran, dan selanjutnya saya pada saat pembelajaran juga penilaian sikap saya tekankan, dan di akhir kegiatan saya akan lakukan refleksi terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran, dan selalu memberikan apresiasi agar murid tetap menjaga kebersamaan di dalam kelas, Pak. Oke Pak, jadi itu kan di proses pembelajarannya. Jadi kalau di luar pembelajaran, bagaimana juga itu Pak? Iya, nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan kompetensi berhubung atau sering adakan permainan agar murid itu juga bisa mengenal teman lebih baik lagi, Pak. Luar biasa ini Pak ya. Jadi kira-kira untuk mencapai tujuan ini berapa lama ya jangka waktu yang dilakukan? Ya, perkiraan bisa 1 sampai 2 minggu, Pak. Sangat sudah bagus Pak ya menurut saya.
Jadi langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali ya menurut saya. Jadi saya sangat setuju ya dengan ide Bapak ini. Lalu dari apa yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Kira-kira apa, Pak? Ya, nanti saya akan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menitik beratkan metode diskusi dengan penilaian diutamakan pada penilaian sikap dan berikutnya keterampilan dan pengetahuan. Serta di awal pembelajaran nanti saya akan memberikan motivasi dan di luar pembelajaran nanti akan saya lakukan permainan untuk melatih kebersamaan bergu pada murid, Pak. Oke, Pak ya. Jadi nanti pada kegiatan itu kira-kira siapa yang akan membantu Bapak merencanakan misalnya kan membuat RPP gitu, Pak. Ya, nanti saya akan buat sendiri dulu, Pak. Nanti saya akan minta bantuan kepada teman sejawat untuk ditelaah. Nanti barangkali ada yang mau direvisi atau dikembangkan. Luar biasa ya, Pak ya. Terus menurut Bapak apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita ini, Pak? Dari percakapan tadi saya sudah mendapatkan ide atau solusi ya, tentang masalah yang terkait dengan murid-murid yang belum bisa kerjasama dalam berdiskusi kelompok, Pak. Oke, syukurlah Pak ya. Jadi sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita ini. Yang mudah-mudahan rencana Bapak akan membuahkan hasil ya. Kemudian jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangannya ya Pak ya. Nantinya bisa dijadikan sebagai bahan refleksi serta contoh teman-teman yang lain juga ya Pak ya. Iya, iya Pak. Ya, terima kasih Pak ya sudah mau meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi pada permasalahan saya yang saya alami di kelas. Sama-sama Pak, terima kasih juga. Ya ahobu. Oh Pak. Baik Pak, terima kasih kegiatan coachingnya yang luar biasa sekali. Selanjutnya Pak, izinkan saya melakukan pasca observasi ya Pak ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Aprinus Salau. Apakah Oke bisa Pak, ya Pak siap. ya? Iya Pak. Ya. Baik Pak, setelah tadi kegiatan coachingnya berlangsung, apa saja kira-kira yang Bapak dapat pada saat melakukan coaching Pak? Dan apa juga yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi ya Pak? Iya, iya Pak. Jadi begini, dari kegiatan coaching tadi yang saya lakukan, Ya Pak. saya sudah melakukannya dengan sesuai dengan alur tahapan tirta ya. Ya Pak. Jadi ada tujuan, kemudian mengidentifikasi kemudian rencana aksi, ya kemudian tanggung jawab dan juga tahapan yang saya lakukan yaitu menstabilkan kesetaraan sehingga membuat coaching dapat nyaman dan juga mampu merespon pertanyaan-pertanyaan yang saya lakukan. Seperti itu, Pak. Oke, baik Pak, baik Pak. Setelah tadi melakukan coaching Pak, bagaimana Bapak menilai diri sendiri Pak mengenai performa dalam kompetensi coaching, yaitu tadi tentang kehadiran penuh ya Pak ya, sesuai yang Bapak harapkan tadi. Iya, jadi ada pertama yang saya rasakan itu ada peningkatannya dari sebelumnya saya lebih fokus mendengarkan dan juga memahami percakapan antara coach dan juga fokus berupaya dalam memaknai setiap percakapan dari coach ya. Dari skala 1 sampai 10 ya mungkin saya berada pada angka 8 ya Pak ya. Ya, jadi selebihnya saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh coach ya, seperti itu Pak. Oh iya, mantap mantap Pak. Oke Pak. Selanjutnya nih Pak, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Pak ya. Silakan Pak. Baik Pak. Setelah saya amati tadi Pak, Bapak itu melakukan percakapan coaching dengan coach. Bapak sudah melakukan
sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya. Ada tadi tujuan, identifikasi, rencana Iya, aksi dan sampai pada tanggung jawab Pak. Kemudian kompetensi kehadiran penuh juga tadi sudah terlihat, sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya. Kemudian muncul juga tadi prinsip kemitraan, kemudian kesetaraan di mana tadi coach dan coach itu memiliki posisi yang sama dalam percakapan, dan tadi saya perhatikan sebisa mungkin coach menghindari untuk memberikan kesan menggurui atau memberikan solusi begitu ya Pak ya. iya Kemudian Pak. tadi juga ada kreativitas dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan dan juga memaksimalkan potensi si coach. Mungkin terakhir hasil pengamatan saya Pak dalam tadi coaching yang sudah diterapkan, saya juga melihat ada kompetensi mendengarkan aktif tadi dengan alur rasa ya Pak ya. Kalau kita Iya Pak. tahu rasa ini ada receive atau menerima pertanyaan apapun masalah si coach, kemudian ada bertanya, lalu juga kadang tadi merangkum ya atau mengambil kata kunci dari solusi dari coach, dan terakhir adalah memberikan apresiasi kepada coach. Mungkin itu Pak pengamatan dari saya tadi Pak. Oke Pak, terima kasih Pak atas hasil observasinya. Jadi Baik, mudah-mudahan baik Pak ya. dari hasil apa tadi yang sudah diamati oleh Bapak, akhirnya bisa saya kembangkan nanti ke depan, bisa saya pertahankan, dan juga di sana sini memang saya yakin banyak kelemahan kekurangan, ya dengan banyak berlatih maka itu bisa akan teratasi dengan sendirinya. Baik Terima Pak. kasih ya Pak ya. Oke Pak, selanjutnya nih Pak, kompetensi apa lagi yang kira-kira Bapak ingin kembangkan Pak setelah berdasarkan hasil pengamatan coaching pada hari ini Pak? Iya, jadi begini Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ya mungkin kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Baik Pak, baik Pak. Selanjutnya Pak, apa rencana Bapak ke depan dan kira-kira butuh bantuan siapa nih untuk mencapai kompetensi yang ingin dikembangkan Bapak gitu? Iya, jadi saya akan terus mempelajari materi tentang coaching ya terlebih dahulu ya Pak ya. Kemudian saya juga bisa mempelajari contoh-contoh video yang ada. Ya, kemudian saya akan berkoordinasi dengan rekan-rekan CGP ya dan rekan-rekan sejawat lainnya juga di sekolah untuk bisa membantu saya dalam meningkatkan kompetensi dalam melakukan kegiatan coaching seperti ini ya. Ya, Baik, seperti itu Pak. baik Pak, baik Pak. Baik Pak, kalau begitu semoga lancar ya Pak rencana ke depannya. Mungkin kita, Amin. amin Pak. Mungkin kita akhiri dulu ya Pak ya. Semangat selalu ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Iya Pak, sama-sama Pak. Ya Allah Pak. Ya ahohu. Baik, demikian kegiatan observasi dan juga kegiatan coaching yang akan kami lakukan. Saya sebagai supervisor seri Jeffrey Adiluarubu, coach Bapak Aprianus Salawa dan coach Bapak Elvianus Salawa. Demikian, terima kasih. Ya Allah. Ya ahohu Pak.